Panjang tanah sekitar ke sana 65 meter, dan di sini kemarin itu sempat kita bulldozer memang kerja, tapi memang perawatannya yang masih kurang. Lalu ini penataan cat kita sebenarnya sudah ada sekitar 15, jadi ada 16 solusi di asbesi 4 kali luas lagi, 3 kali membuat cat ruangan lagi. Ini yang bagus banget, ini sama saja menginap di plafon kalau misalnya memang, dan gudang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajrianto, Kepala Sekolah SLB Mandiri Putra Jumapolo. Kali ini kita berada di SLB Mandiri Putra Jumapolo. Video ini saya buat untuk perencanaan survei awal pembuatan master plan sekolah, dan ada beberapa rencana saya untuk renovasi atau finishing jangka pendek ya, jadi segera. Nah, SLB Mandiri Putra Jumapolo ini berada di sekitar 2000 meter persegi luasan tanah, dan panjang tanah sekitar ke sana 65 meter, dan lebar 30 meter. Ini adalah tahun ketiga kami. Ada beberapa perencanaan dari awal, yaitu pembuatan master plan. Kita kedepannya mengharapkan ini akan ada sebuah ikon atau gerbang masuk, karena di sini ada dua muka jalan. Ini jalan desa yang masih berupa tanah, dan ini juga jalan desa. Sana juga ke jalan besar, akses jalan besar. Nah, rencana kita akan membuat plan untuk perapian irigasi atau saluran air kanan kiri ini, agar rencananya bisa dibetonisasi, jadi jalan lebih lebar dan akses masuk lebih mudah. Lalu di depan sini kami mengharapkan bisa adanya gapura atau pagar pembatas jalan dan sekolah, sebagai juga gerbang utama masuk sekolah. Nah, adapun struktur tanah di sini kemarin itu sempat kita bulldozer memang karena bermodel trap, dan kita buat trap-trap seperti ini. Jadi memang kita buat trap-trap seperti ini, ada sekitar 3 trap ya, seperti itu. Ini kita pondasi dari 1,5 sampai di sana hampir 5 meter. Ya, kita coba masuk. Lalu perencanaan ke depan kami yaitu inginnya dibuatkan sebuah desain untuk lapangan upacara. Pengennya pada awalnya itu berupa rumput seperti ini. Jadi agar ke depannya harapan kami, salah satu misi kami itu menciptakan sekolah yang ramah, yang hijau, yang asri, yang berbasis perkebunan pertamanan, dan ini akan kita tonjolkan. Ini ada gambaran itu membuat kayak paving grass block yang masih ada tanah-tanahnya, atau benar-benar full dari rumput gajah. Ini sudah beberapa dari rumput gajah, tapi memang perawatannya yang masih kurang. Ini mungkin sekitar 20 kali 20 meter juga. Dan ini juga ada seperti trap tamannya sekitar 3 kali 20 meter seperti itu. Nah, ini kita masuk ke dalam. Ini adalah bangunan pertama kami, karena memang di sini dulunya perkembangannya dengan model bantuan dari donatur. Jadi pembangunannya itu memang terasa setengah-setengah ya. Jadi karena memang yayasan kami ini dari awal itu memang merintis, jadi memang setengah-setengah, dan belum sampai finishing yang benar-benar rapi. Nah, untuk contohnya saja, gedung utama ini memang kanannya juga sebagian luarnya juga beberapa belum di plester, dan di dalamnya juga belum plester semua. Ini rencana jangka pendek ini kami ingin mengkeramik seluruh teras, lalu kita masuk, lalu pembuatan fasad yang bagus di sini.
membuat fasad yang bagus menjadi ikon sekolah. Kita sebenarnya juga udah menyiapkan cat, tapi kemarin ini eksperimen, tapi ternyata masih kurang pas untuk pemilihan catnya. Nanti harapan kami ada sebuah ikonik, pilarnya ini dibuat kayak kayu atau sebagainya, ini juga dikasih plafon. Nah itu ini ada di ada perubahan di situ. Lalu kita masuk ke dalam. Ya, ini untuk ruangan awal di ruang kepala sekolah ruang guru ini sekitar 6 kali 9 meter ya. Nah ini masih belum terplester. Nah ini beberapa sebenarnya kami ingin desain jadi sekolah yang juga yang industrial yang di dalam ya. Jadi untuk menghemat budget dan di atas sebenarnya juga ini kita pengembangannya menjadi plafon. Ada plafon PVC seperti itu. Kalau ini sudah di keramik ukuran 40x40. Ini juga rencana mau kami keramik. Lalu ini penataan mubah cat nggak masalah. Juga pintu juga nanti mau dibuat desain seperti apa. Nah ini ada 2 kamar mandi guru dan siswa. Ini kurang lebih lebarnya 1,5 kali 1,5. Nah ini pengennya juga di plafon lagi nanti. Itu juga perlu di plafon sekitar 3 kali 4,5 ya, atau 3 kali 3,5. Nah jadi rencana selanjutnya ini juga ukuran sekitar 6 kali 9 meter karena ingin kami buat sekat-sekat klinik terapi. Jadi sekatnya nanti ini juga yang bagus, jadi materialnya menggunakan yang bagus. Juga ini mau di keramik atau di granit, nanti kita juga rencananya ke depan seperti itu. Kemungkinan ya ini mending di full plaster karena ini sudah separuh. Nah rencana ini kami ingin sekat partisi antara model gypsum ataupun PVC. Lalu di atas juga pengennya plafon PVC ya. Seperti itu. Jika belum di keramik, ini rencananya ada 2 meter di sini. Lalu sini ada pintu untuk ke tempat terapi. Jadi ada ruangan 3 kali 4. Tapi jadi ada 3 ruang. Rencananya sekatannya seperti itu. Ini jadi nanti bisa diganti. Ya ini menyambung dari ruang sebelah. Ya ini juga belum di keramik, nanti pengen kita keramik di jarak dekat. Lalu ini ruang sebelahnya ini kita bongkar ya, tadi dibuat sekat-sekat. Ini kondisinya yang sudah plaster seperti ini. Ini belum, masih separuh. Belakang juga. Untuk cat kita sebenarnya sudah ada sekitar 15 kaleng mobilet yang 2,5 itu. Cuma warnanya memang campur karena dari donatur. Di atas nanti plafon juga. Ini, nah ini pengennya kita juga kasih pagar stainless apa yang lebih bagus, yang minimalis. Lalu ke bawah sini, nah ini ada 6 ruang kelas. Jadi di depan sini ada 3 ruang kelas. Jadi ukuran 4 kali 6, lalu 4 kali 6 yang ada di sana. Sama juga jadi ada 6 ruang kelas. Ini kemarin kesalahannya yang utama itu kita menggunakan hebel, tapi ternyata hebelnya nggak bagus, jadi kurang rata, dan modelnya kita kemarin langsung ngaji, jadi permukaannya nggak rata, jadi nggak diplaster. Masalahnya di situ. Lalu juga ini strukturnya ini kita buat rencana sampai lantai 2, rencana di dak. Karena kemarin keterbatasan dana, kita ngambil solusi untuk diberi asbes. Nah karena kayunya juga kurang bagus, masih belum tua, belum kering, jadi hambatannya itu kayunya pada nolet atau bengkok, jadi permukaan asbesnya juga tidak rata. Nah rencana ini pengen kami tambahi kayak baja ringan lagi atau hulu. Ini sudah dikeramik, baja ringan atau hulu lagi di sekat-sekat sini biar lebih mantap lagi dan gak pecah nanti asbesnya itu. Nah ini rencananya kemarin mau dilanjutkan untuk tidak. Nah ini problemnya permukaan dindingnya nggak begitu halus karena modelnya langsung aja itu, dan kurang tajam lah, kurang langsam untuk asbesnya. Nah ini nyambung ke sini juga ruang kelas seperti ini 4 kali 6 karena di SLB siswanya itu mungkin satu kelasnya maksimal 8 anak, 4 sampai 8 anak aja. Ini untuk di luarnya di belakang. Nah ini problem kita karena memang berbeda tinggi. Nah ini
masih lumayan tinggi di sini, perbedaan tingginya masih sekitar 1 meter. Nah, rencana ini kita masih buat ruang kelas lagi 3 kali berapa 4 kali 4 atau 5 kali 4 kemarin nggak salah. Ini 5 kali 4 ada 3 lokal kelas lagi. Ini cuma 1 lantai. Nah, problematikanya ini masih ingin cari konsep untuk memilah biar naik masuk kelas ke sini tidak terlalu tinggi, dan untuk akses ke kelas sendiri, kelas ini itu tidak harus melulu lewat ruang sini. Ini sini buat trap kelas, jadi untuk anak-anak yang tidak menggunakan kursi roda mungkin karena bisa seperti ini. Jadi kita buat itu ada joglo dan apa nih gazebo. Ini kita lanjut dari sebelah. Oke. Nah, ini setelah bangunan ini pengen kita buat jadi kayak dapur umum atau kantin, karena ibu-ibu itu sering atau membuat catering sekolah. Di sini belum ada kantin. Kita sini mau buat kita buat kantin, mengambil dari bahan sekatan yang ada di ruang sebelah ruang klinik bendara. Nah, ini belum diplaster selesai, belum finishing. Nah, ini jalan menuju ke belakang. Ini sekitar 2 meter. Rencananya ini baru kita pelur sedikit. Ini di sebelah kanan ini masih ada sekitar 12 kali 10 meter ya ini ya. Ini rencana juga jangka panjang, sekitar di atas 5 tahun lah. Ini kita buat ruangan lagi, jadi ruang keterampilan. Jadi para SLB itu sampai SMA syaratnya ini kita pengen pusat menjadi pusat keterampilan kayak otomotif atau pertukangan dan sebagainya, tidak ada di sini. Nah, ini ada gazebo belajar. Ini sudah kita buat, memang buatnya ala kadarnya, belum di finishing, dari full bambu. Ini sepertinya perlu di finishing lagi biar lebih cakep. Ini masih perlu di keramik ya mungkin nanti. Dan penataan di sini baiknya mau dibuat glass block atau benar-benar full vacuum. Nah, ini yang perencanaan ruang kelas selanjutnya. Ini dilematikanya memang ini jalannya beda tinggi. Gitu. Ini paving sementara, belum dikasih kuncian dan sebagainya untuk akses jalan ke gazebo, ke joglo. Dan ini masih ruang lapang. Itu joglonya sendiri memang kita manfaatkan untuk ruang pertemuan, ruang rapat, dan aula serbaguna ya. Seperti itu. Ini luasannya mungkin sekitar berapa nih kemarin itu? 8 kali 12 seperti itu. Ini belum kita finishing. Ini kita memang konsepnya pengen diekspos untuk bata-batanya. Kita expose, nanti tinggal main keramik jadul atau mau dibuat keramik glossy, itu kita masih belum ada bayangan. Kalau ini rekusuknya masih menggunakan bambu. Kayaknya sih di plafon sih, tapi kayaknya belum dulu lah. Jangka panjang pengennya di plafon kalau misalkan memang kayu-kayu yang ini kuat. Perlu kita finishing cat-cat ringan. Untuk listriknya memang sangat besar. Lalu setelah dari joglo, di sini masih ada luasan tanah sekitar berapa ini, 12 kali 10 lah ya. Nah, rencana kedepannya pengennya jadi musola. Jadi di bawah itu udah ada jalan raya juga. Ini pengennya ya kalau di jangka pendek ini masih buat kebun buah dan gudang penyimpanan bahan-bahan kayu seperti ini. Nah, pengennya kedepannya misalkan semungkinkan ini pengen kita ajukan bantuan untuk musola atau masjid. Jadi di sini. Jadi nanti warga umum kita buatkan akses dari sini. Jadi kalau tidak mungkin tidak tinggi, ini ada masuk ke sini juga lebih mudah. Kita buat akses ini, terus di sini masjid. Seperti itu. Harapannya ke depan. Dan ini sudah untuk batas tanah, yaitu teman-teman atau nanti mungkin videonya akan saya lanjutkan ke beberapa kontraktor yang kita ajak bersama. Semoga nanti ada CSR juga yang masuk buat perkembangan SLB Mandiri Putra Cimapur. Mungkin tujuan utama kami ya tadi perencanaan untuk pembuatan master plan, jadi biar lebih terarah. Ini bangunannya mau seperti apa, belum detail interior dan finishing, baik lahan dan sebagainya. Depannya pengennya seperti itu. Dan nanti kita pengen juga ada RAB
perencanaannya. Jadi nanti untuk step ke depannya, jadi kita melangkah itu sudah ada apa ya, tujuannya. Jadi ada target-target yang siap. Oh kalau misalnya mau renov ini sekitar berapa, membangun ini sekitar berapa, itu lebih pas. Kalau yang kemarin kan memang dari yayasan kita kelola sendiri, jadi sumbangan yang ada kita perlahan lah gitu. Ini kedepannya kita inginnya lebih terarah. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.